أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والصالحين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah Bapak Al-Masjid Al-Mu'azzam, dimuliakan Allah Bapak Lurah Saka Bayu, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mu'azzam Dusun Siliman yang alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada kesempatan Idul. Alhamdulillah, meskipun kondisi hujan, kondisi pohon pisang tumbuh, pohon pisangnya siapa yang tumbuh barusan itu? Alhamdulillah, tetapi atas izin Allah kita dapat berkumpul tetap istiqomah untuk melaksanakan kewajiban kita semuanya, yaitu mengenai thalabul ilmi. Seperti yang dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu dari dikandung kehamilan, di dalam kandungan sampai dengan yang lahir. Nek dipikir kumaha maksudnya gitu. Kumaha maksudnya kok dikandung, di kehamilan sudah disuruh menuntut ilmu. Secara syariat memang ketika di alam kandungan itu kita sudah ditiupkan ruh ketika umur 4 bulan. Ketika ruh itu sudah masuk ke dalam jabang bayi, maka kewajiban menuntut ilmu itu sudah berlaku. Artinya apa? Sebagai orang tua wajib hukumnya mulai mengajarkan si jabang bayi di dalam kandungan tentang hal-hal ihwal, baik Islam maupun dunianya. Maka ada yang didengarkan murotal, ada yang diajarkan tentang Al-Fatihah. Ternyata semua itu sudah direkam dalam memorinya. Tetapi secara hakikatnya yang dimaksud menuntut ilmu di alam kandungan, artinya adalah ketika jiwa kita, ruh kita masih berada di alam kegelapan. Meskipun kita sudah lahir di dunia, tetapi jika kita masih gelap gulita, kita masih tidak mengenal Tuhannya, kita masih dalam keadaan dikandung oleh semua syahwat dunia, maka itu sudah wajib kita menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita bisa lahir
lahir dari alam gelap gulita di alam kandungan, keluar bijil lahir ke alam dunia yang terang benderang, yang artinya kita semakin nyata berdua Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mulai menuntut ilmu, maka cahaya iman akan terus dijaga oleh Allah. Tanpa ilmu, maka kita tidak mungkin bisa dekat dengan Allah. Maka selamilah ilmu lautan luas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sampai di liang kubur. Artinya apa? Kalau secara syariat, ruh kita itu akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika 7 langkah si peziarah meninggalkan kuburan. Maka Pak Kayyimnya mentalkin, ya, mengajari, si mayit ulah sieun, lamun engke ayak 2 makhluk yaitu Munkar dan Nakir, ulah sieun kene, eta teh makhluk Allah kene. Gitu Lin? Ya. Ulah sieun beda naon, eta engke lamun nanya man rabbuka, jawabna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya mati muka apa agamamu, dijawab Islam, agama. Itu semua kita masih bisa mendengarkan. Kenapa? Karena kita belum diangkut ke alam barzakh, ya, masih diberi kesempatan. Sejatinya, secara hakikatnya yang dimaksud mencari ilmu sampai liang lahat, artinya meskipun kita sudah dalam keadaan mati dari segala kepentingan hawa nafsu, tetapi tetap wajib hukumnya terus menjaga keilmuan. Agar apa? Agar kita tetap dijaga senantiasa ma'rifat kepada Allah. Maksudnya, meskipun kita sudah nyampe makom fana, nyampe makom mati dari segala kepentingan dunia, tetapi mencari, menyelami ilmunya Allah tetap wajib hukumnya. Bahkan Rasulullah yang sudah bergelar maksum, yang sudah dijamin tidak melakukan dosa dan dosanya diampuni oleh Allah, artinya sudah mati dari segala kepentingan dunia, tetapi beliau sampai akhir wafatnya tetap menimba ilmu, menerima ilmu dari guru beliau. Siapa? Malaikat Jibril alaihis salam. Artinya apa? Kalau ada alasan hujan, ada alasan nyeri tuur, eta teh bukan alasan. Alasan kalau tidak wajib nyari ilmu ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, ya, itu sudah tidak wajib mencari ilmu. Meskipun geus kolot, tetep we udek-udek suruh pengajian, Pak Ustadz. Jeung naon sih? Orang teh ya geus cukup, ulah ya Bu ya, ulah. Justru semakin diri kita semakin tua, semakin bertambah usia, getol-getollah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tanya, kira-kira hujan yang turun ini tadi hati panjenengan duduk di mana? Apakah duduk masih melihat hujan makhluknya? Apakah hati sudah bisa menembus Lauhil Mahfud, Sidratul Muntaha, yang dilihat adalah Allahnya yang berperan? Kira-kira sudah sejauh mana? Jika hati tidak melihat Allahnya dalam hujan yang turun, pasti hati gerundel apa seneng? Seneng. Alhamdulillah, hujan nggak jadi pengajian. Tetapi lamun kondangan kumaha tadi? Ngarui saeutik ya, hujan saeutik, sedihna minta ampun. Kakara ngarui geus gelisah. Ya, hatinya sudah siga cacing kepanasan, ligat ligut ya si kumaha lamun sekedeng deui bres turun hujan.
Itulah kondisi hati orang yang masih tersesat. Kenapa kami katakan tersesat? Karena hatinya tidak berada di jalan yang lurus, yaitu madhep mantep yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Bu, hujan yang datang ketika pengajian itu merupakan tanda barokah, insya Allah barokah. Kenapa? Karena hujan itu adalah untuk isi cai, ya. Lamun 2 tahun kita diberi hujan daek, ente, ya. Jadi kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan etak jengisian cai, ya. Jeng nyiram tanaman, ya, sehingga apa? Keseimbangan kehidupan akan tetap terjaga. Maka pada kesempatan pengajian ini tema kita adalah kondisi hati yang tersesat adalah kondisi hati yang tidak atau belum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, apakah hati kita sudah di jalan yang lurus atau sering tersesat? Sering tersesat. Gimana Bu? Sering tersesat. Emang kalau tersesat itu sedang kemana? Ya, sedang ke kebun. Kebanyakan tersesat. Kebanyakan tersesat. Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah, ya, ada ayat yang mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan juga jalan orang yang tersesat. Nah, yang tersesat, jalan yang tersesat adalah jalan yang tidak menuju Allah. Dah, titik. Berarti jalan yang lurus adalah jalan yang senantiasa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu-ibu pengajian di sini itu kira-kira di jalan yang lurus atau jalan yang tersesat? Lurus cek kurang. Tetapi cek Allah bisa jadi masih jalan yang tersesat. Kenapa? Karena hati kita datang ke masjid masih terkotori oleh hal-hal selain Gusti Allah. Contoh naon? Masih karena hayang dipuji orang, masih hayang diwakkeun. Hebat eta jalma, hujan-hujan ge tetep datang pengajian. Sehingga orang, ya, ketika hati saya sendiri masih ada hal yang tersesat, contoh ketika dipuji, Mas Vicky hebat, hujan-hujan tetap datang. Jika hati ini tidak melihat Allahnya yang menggerakkan, tidak menyadari, tidak merasakan, tidak memfanakan diri kita bahwa sejatinya kita ini hanya wayangnya Allah, hanya digerakkan Allah ke sini, pasti yang muncul dalam hati saya adalah ujub, adalah riya. Kenapa? Ketika mendapat pujian, hatinya langsung apa? Mumbulnya terbang. Kenapa? Karena hati saya masih tersesat. Lembut nggak Bu? Lembut ya. Antara berbuat baik dengan berbuat buruk ternyata bedanya sangatlah tipis. Kelihatan jalma hebat, Mas Vicky jauh-jauh di bener kesini top markotop. Tetapi jika dalam hati saya masih muncul pengakuan diri aku yang hebat, kalau bukan saya nggak mungkin. Ya. Kalau masih muncul gitu Pak, nauzubillah.
ya, masih dalam kemusyrikan yang nyata, yaitu syirik yang khafi, syirik yang lembut, syirik yang sangat besar, yaitu menuhankan dirinya sendiri. Nah, ternyata dalam ibadah pun kita masih bisa tersesat. Maka kudu hati-hati. Saya selalu mengingatkan untuk diri saya pribadi dan semua umat dimanapun, ya, untuk ayo jangan merasa aman, jangan merasa aman dari azabnya Allah, jangan merasa aman dari peringatannya Allah. Karena apa? Dalam ibadah pun masih bisa berbalut nafsu. Jalan orang yang tersesat itu adalah jalannya orang-orang yang senantiasa masih bertuhan selain Allah, masih ada tujuan selain Allah. Ya. Apalagi jelas, mohon maaf, yang namanya nyumpang itu sudah pasti tersesat, syirik dohir. Yang namanya memelihara jimat, ayak nu boga jimat, ayak nu masih boga jimat. Tak tanya, kira-kira boga jimat itu menganggap bahwa dengan jimat itu membawa pertolongan, membawa pengarisan, membawa kehebatan, kewibawaan. Kira-kira itu musyrik apa enggak? Musyrik. Ternyata hati nurani kita sendiri pun sudah menjawab bahwa itu hukumnya musyrik. Itu sudah dilepas, nggih? Dilepas ya. Masih ada, tinggalkan. Kenapa? Kalau masih digondeli, wallahi ngibadah 1000 tahun pun itu dianggap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hati kita masih dalam keadaan menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susu masih zaman masang susu? Ente ya. Geus teu zaman ayeuna mah beda naon, geus aya make up. Bener ya? Pengen cantik nggak usah makan masang susu, tinggal beli make up ya. Kalau pengen cantik ya beli make up perawatan ya. Pengen kekuatan nggak usah pasang susu, zaman sekarang sudah ada obatnya, obatku kuat. Tetapi jangan sampai overdosis ya. Ya. Masih aya menyimpan buhul-buhul ya, tulisan-tulisan raja ditempel di warungna, di naon wae yang ketika niatnya adalah untuk selain Allah ya, itu pasti hukumnya adalah musyrik. Kenapa? Karena Allah diduakan ya. Allah diduakan. Selanjutnya ibu-ibu, saya mau nanya, pengen di jalan yang lurus apa di jalan yang tersesat terus menerus? Sing bener. Siap manut? Siap manut? Siap manut? Loh. Tak tanya deh sekali lagi, pengen hayang di jalan yang lurus? Pengen terus menerus tersesat? Pengen manut? Manut cara Gusti Allah, bukan Mas Miki, bukan ya. Mas Miki nggak usah diikuti ya, nggak usah. Nanti malah menuhankan ya, malah menuhankan orang nanti. Manut itu maksudnya manut karo perintah Gusti Allah. Nah jenengan manut syaratnya siji, bukalah hati untuk menerima ajaran dinul haq, ajaran yang selalu mendidik hati, membersihkan hati dari segala kekotoran, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah merasa ini mah lain kelasna aing ya. Lain kelasna aing. Lamun nanti berpikir gitu terus, mau sampai kapan kita berada di jalan yang lurus? Ya. Mau sampai kapan kita mengarah ke jalan yang lurus? Ya.
Jika engkau hanya bertahan di kendaraan yang mewah, syariat yang mewah, ya, tetapi tidak dibarengi dengan hati yang makrifat kepada Allah, maka sama saja kendaraan hanya diparkir di depan rumah. Ketika engkau siap ingin dididik oleh Allah, maka tolong yang pertama lepaskanlah dulu syirik dohir itu. Ya. Syirik dohir tolong tinggalkan betul-betul. Ya. Apa itu syirik dohir? Banyak. Ya. Mau disebutin apa enggak? Ya. Mau disebutin apa enggak? Ya. Ini resiko loh, saya menyampaikan lagi resiko loh. Ya. Resikonya apa? Resikonya pasti pertama kalau nggak suka dimusuhi itu udah resiko. Kalau nggak dimusuhi pasti diusir. Yeah. Yang paling parah adalah dibunuh. Kenapa? Karena saking ingin mempertahankan keyakinan. Ibu-ibu siap melepas syirik dohirnya? Ya. Siap nggak? Apa masih awal? Jujur wae, ayahmu masih memelihara? Oh ya? Oh ya? Alhamdulillah. Guys, ketika syirik dohir sudah engkau tinggalkan, tolong lepas semua, jangan kembali. Jangan kembali lagi. Tinggalkanlah keyakinan yang mengarah kepada kita kepada kemusyrikan. Contoh, orang teh ketiban cicak. Ketiban cicak itu biasanya akan mendapatkan sial. Tetapi kalau hati kita di jalan yang lurus, tidak tersesat, pasti mengatakan ketiban cecak, sing nibake cecak sapa? Yang menjatuhkan cecak siapa? Cecak jatuh sendiri apa dijatuhkan Allah? Ayo, iman jenengan di mana? Cicaknya jatuh sendiri apa dijatuhkan oleh Allah? Yang mana, Bu? Yang mana? Coba, cicaknya jatuh itu karena cicaknya bisa jatuh sendiri atau karena dijatuhkan Allah? Tak tanya dulu. Ya? Apa? Karena dijatuhkan Allah. Berarti sudah iman di situ ya. Kenapa? Karena cicak gak mungkin bisa jatuh kalau Allah sang penguasa hidup tidak menggerakkan dia untuk jatuh. Kok bisa pas jatuhnya di atas kepala kita yang lewat? Kira-kira itu karena kebetulan atau karena sudah disetting oleh Allah? Sudah sama-sama diperankan oleh Gusti Allah. Ya. Maka ketika cicak jatuh langsung ingat Allah. Allahu Akbar, saya tidak dapat sial tetapi dapat barokah, nikmat, rezeki yang melimpah. Diganti seperti itu. Ya. Bisa kayak gitu, Bu? Bisa ya? Bisa. Ya, berarti mulai sekarang kalau ada hal yang buruk, iya malamun kia bakal kia diganti. Ya. Suuzon kita kepada Allah buang, diganti husnuzon, berbaik sangka kepada Gusti Allah. Karena apa? Allah itu adalah bagaimana prasangka bener nggak? Kalau kita berprasangka bakal sial, Allah juga bakal menyialkan. Kenapa? Karena prasangka kita ini sebenarnya datangnya pun juga dari Gusti Allah. Nek jenengan sudah tersirami ilmu yang lurus, tidak tersesat lagi, berarti suuzon, berpikir buruk kepada Allah dibuang, diganti dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari mimpi. Saya peringatkan,
Mimpi biasanya yang buruk itu mimpi apa? Bertemu setan. Mimpi yang bakal kejadian buruk itu mimpi apa biasanya? Mimpi ketemu hantu, mimpi jatuh, kadang-kadang. Mimpi ketemu hantu, mimpi jatuh, mimpi kegigit ular ya. Kira-kira bangun tidur sieun teu? Doa. Sieun teu? Pasti berpikir negatif. Kenapa? Karena setan menggoda manusia bisa masuk melalui alam mimpi. Ingat Bu, jin itu dikasih kewenangan oleh Allah masuk semua alam. Alam surga ke jin dikasih kewenangan. Buktinya apa? Nabi Adam bisa tergoda. Jin pun bisa masuk alam mimpi. Maka dengan mimpi yang buruk dia akan menyesatkan manusia. Contoh, lamun giginya copot satu, pasti ditakut-takuti akan ada keluarganya yang meninggal. Harusnya diganti. Oh, kalau ada gigi yang putus, berarti saya akan mendapat rezeki yang melimpah. Malah lebih bagus daripada bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganti yang buruk menjadi yang prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jalan orang yang lurus, yaitu selalu melihat Allah dalam setiap apapun. Contoh, ibu-ibu jika ingin pergi ke sawah. Ini ibu-ibu ke sawah kapan tuh? Itu baru sawah itu. Apa ya untuk buka sawah? Kebon. Ke kebun. Oke. Ke sawah. Di dalam pergi ke sawah, hati sudah harus merasakan Allah yang menggerakkan, Allah yang menanamkan niat, sehingga kita pergi sawah pun itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi orang yang di jalan yang lurus. Maka sekali lagi coba rasakan hujan yang turun ini. Rasakan. Jangan hati melihat makhluknya. Telinga boleh mendengar itu hujan, mata melihat itu hujan, tetapi hati mentokkanlah bahwa hidup yang meliputi semuanya. Hidup yang meliputi hujan sehingga hujan itu turun. Hidup yang meliputi semua gerak-gerik. Karena apa? Semua alam semesta seisinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu nyaho ketela nyaho. Ya, Pak. Ketela itu nek diolah, diparut bisa jadi makanan naon wae. Bisa jenuk ya. Ayak jadi donat, combro, papai, terus macam-macam. Ya. Wes macam-macam. Nah itulah Allah itu tidak jauh seperti itu Bu. Ya. Semua berawal dari Zat yang Esa. Ya. Semua berawal dari Allah. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Artinya apa? Tidak ada selain Allah. Ya. Kemudian Allah ingin mewujudkan, ingin mendohirkan, sehingga menciptakan makhluk pertama yaitu Nur Muhammad. Ya. Nek ibarat telo itu dari tepung, gitu loh Bu maksudnya. Paham ya? Dari tepung inilah bisa macam-macam ya. Jadi donat, jadi apa deh? Combro, macam-macam. Tetapi antara combro dengan tela dianggap podo ya podo, dianggap beda ya beda, tergantung posisinya di mana. Sehingga sejatinya berarti setiap gerakan tubuh kita, nyawa kita, badan kita, sakit kita, sehat kita langsung dikendalikan oleh Allah. Ruh kita, takwa kita, maksiat kita semua dikendalikan oleh Allah. Kenapa? Dia hanyalah yang berperan hanya satu. Maka nek jenengan melihat orang yang maksiat, ya nggak usah sebel-sebel teuing.
Nggak usah ngaku goreng. Kenapa? Lihatlah Allahnya. Itu pun seperti itu, yang berperan adalah Gusti Allah. Secara syariat kok kita diperintahkan untuk mengingatkan, ya ingatkanlah secara baik. Kalau nggak bisa mengingatkan, minimal mendoakan. Itulah Bu, ketika kondisi hati yang tidak tersesat, itu adalah hati yang selalu bermakrifat kepada Allah. Meskipun dalam kondisi taat, dalam kondisi maksiat, dalam kondisi musibah maupun nikmat, tetap yang dilihat adalah Allah. Allah yang berperan, yaitu hidup yang meliputi diri kita. Hidup yang meliputi ruh, raga, meliputi hujan, meliputi gedang, meliputi ayam, meliputi bumi, alam semesta yang gaib, yang nyata. Ialah Wallahu Ahad, dialah Allah yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Gusti Allah. Dan karena sudah murotal, berarti Allah pengen berhenti. Kenapa? Sebentar lagi maghrib. Bukan murotalnya yang menghentikan, tetapi Allah yang ingin menghentikan. Dah, alhamdulillah. Demikian pertemuan pada Rabu sore ini. Kesimpulannya Bu, ayo bukalah hati kita menuju Allah. Berusahalah melihat Allahnya dalam setiap apapun. Sekali lagi, berusahalah melihat Allahnya dalam apapun. Dalam apapun lihatlah Allahnya. Karena itulah ciri orang yang berada di jalan yang lurus. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena itu demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.